Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Khalifah, CGP Angkatan 10, SDN Jati Cempaka 4, Kota Bekasi. Salam dan bahagia. Tugas modul 1.1A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran pada modul 1.1 diantaranya yang pertama adalah mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu untuk memperdalam pemahaman kita mengenai konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu memberi ruang untuk berkolaborasi dengan sesama CGP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi kontekstual, di mana peserta CGP mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Yang kelima yaitu elaborasi pemahaman, dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan materi refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Yang keenam yaitu koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Kedua, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Keempat, budi pekerti. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama yaitu pembelajaran dominan dilakukan oleh guru. Kedua, murid diperlakukan dengan cara yang sama. Ketiga, ketuntasan belajar murid dilihat dari KKM atau dari aspek kognitif saja. Keempat, pembelajaran terkesan monoton dan membosankan. Kelima, ketuntasan materi lebih penting tanpa memahami karakteristik murid. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama yaitu pembelajaran student center. Kedua, murid diperlakukan dengan karakteristik masing-masing. Ketiga, memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Keempat, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kelima, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh meliputi cipta, rasa, dan karsa. Selanjutnya yaitu seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya pada ranah kognitif, tetapi juga pada ranah afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan lagi objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran yang dapat kita kembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana murid dapat bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi.
guru hanya bergerak sebagai fasilitator pembelajaran. Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: yang pertama yaitu mengenali karakteristik murid dengan baik. Yang kedua, murid menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaborasi, aktif, mandiri, dan inovatif. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan murid. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, tidak menuntut. Kemudian yang kelima, pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik. Demikianlah pemaparan yang saya berikan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.